Metode pikir 30 hari sebelum beli 8 barang elektronik impian. Sebelum lanjut, pastikan moms semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Dan yuk lanjut deh. Halo mom semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Judul video ini mungkin terdengar sederhana, tapi isinya itu dekat banget sama kehidupan ibu-ibu zaman sekarang yang tiap hari hidup di antara notifikasi diskon, cicilan 0%, dan iklan barang elektronik yang kelihatannya seperti jawaban dari semua masalah rumah tangga. Di tengah harga kebutuhan naik pelan tapi pasti, gaji segitu-gitu aja, dan tuntutan harus tetap terlihat rapi, produktif, dan waras, keinginan beli barang elektronik sering nyamar jadi kebutuhan penting. Padahal banyak dari kita cuma lagi capek, pengen hidup lebih ringan, lalu check out dijadikan pelarian yang sah secara sosial. Materi ini penting, karena yang sering bocor dari keuangan keluarga itu bukan hal besar, tapi keputusan kecil yang kelihatannya masuk akal. Mesin ini biar hemat waktu, alat itu biar rumah kelihatan niat, ujung-ujungnya dapur penuh alat, tapi hati tetap penuh beban. Ibu-ibu itu jarang boros buat diri sendiri, tapi sering kalah sama alasan demi keluarga, demi rumah, demi kelihatan jadi ibu yang bisa segalanya. Padahal dompet sambil nangis pelan. Disinilah metode pikir 30 hari jadi relevan. Karena bukan cuma soal nunda belanja, tapi soal nunda drama hidup yang datang tiap lihat tagihan. Ada satu teori sederhana, tapi kuat dari dunia psikologi. Namanya delay gratification, yang intinya kemampuan menunda kesenangan sesaat demi hasil yang lebih baik di masa depan. Teori ini dipakai luas dalam riset keuangan keluarga karena terbukti membantu orang mengambil keputusan yang lebih rasional saat emosi lagi tinggi. Metode pikir 30 hari itu versi paling ramah ibu-ibu dari teori ini, tidak ribet, tidak butuh aplikasi, cuma butuh satu hal yang sering hilang di rumah tangga, yaitu jeda. Barang pertama yang bikin hati emak-emak goyah itu mesin pembuat kopi. Iklannya selalu menampilkan dapur, rapi, sinar matahari pagi, dan ibu rumah tangga yang hidupnya kayak tidak pernah dikejar cucian. Padahal realitanya kita minum kopi sambil berdiri, sambil mikir nanti masak apa, sambil ngecek grup sekolah yang isinya iuran lagi. Aku sempat yakin mesin kopi ini bakal bikin hidup naik level. Sampai aku nunggu 30 hari dan sadar kopi sachet plus gelas retak tetap bisa bikin melek. Yang bikin capek itu bukan tidak punya mesin kopi, tapi kurang tidur dan terlalu banyak mikir. Barang kedua adalah vacuum cleaner besar yang kelihatannya profesional. Iklannya selalu bikin kita ngerasa sapu itu barang kuno. Aku sempat ngebayangin lantai kinclong tiap hari, anak main di lantai tanpa debu, tamu datang dadakan tetap pede. Tapi setelah mikir 30 hari aku sadar rumah kecil, sudut banyak, colokan jauh, dan akhirnya vakum itu bakal lebih sering jadi pajangan. Sementara sapu yang murah itu tetap jadi pahlawan sejati yang selalu ada tanpa drama. Barang ketiga adalah rice cooker mahal dengan segudang menu yang jujur saja lebih banyak bikin rasa bersalah. Karena tiap lihat tombol kue dan yogurt, aku ngerasa hidupku tidak berkembang. Padahal kenyataannya, aku cuma butuh nasi matang tepat waktu. Setelah ditahan 30 hari aku sadar, alat canggih tidak otomatis bikin kita rajin. Yang ada malah bikin stres, karena merasa tidak maksimal menggunakan semua fitur yang ada. Barang keempat ini, favorit sejuta umat yaitu air fryer. Semua ibu-ibu bilang hidup berubah setelah punya ini. Aku juga hampir percaya, sampai aku nunggu 30 hari, dan mulai jujur sama diri sendiri. Gorengan tetap gorengan, walaupun tanpa minyak, dan masalah utamanya bukan alat masaknya, tapi kebiasaan masak yang pengennya cepat, enak, dan tidak ribet. Air fryer tidak bisa menyelamatkan pola makan kalau niatnya masih pengen nyemil tiap sore.
Barang kelima adalah blender mahal dengan suara halus dan klaim bisa bikin hidup sehat. Niat awalnya smoothie, buah tiap pagi, biar keluarga sehat. Tapi setelah 30 hari aku evaluasi, buah di kulkas sering layu duluan. Pagi hari selalu kejar waktu, dan blender mahal itu tidak bisa menggantikan konsistensi. Blender biasa sudah cukup kalau niatnya realistis dan sesuai ritme hidup ibu rumah tangga. Barang keenam adalah mesin pencuci piring yang kelihatannya seperti tiket kebebasan emak-emak dari dapur. Aku hampir yakin ini solusi semua masalah rumah tangga. Sampai aku hitung setelah nunggu 30 hari, jumlah piring di rumah tidak seberapa. Listrik nambah, sabun khusus nambah, dan nyatanya nyuci piring sambil melamun itu kadang jadi waktu jeda paling murah buat nenangin pikiran dari drama seharian. Barang ketujuh adalah kulkas besar 2 pintu yang kelihatan sukses dan mapan. Seolah kalau dapur punya kulkas ini, hidup langsung stabil. Tapi setelah mikir 30 hari aku sadar, kulkas besar bikin belanja makin kalap, isi penuh, tapi ujungnya banyak yang basi. Yang dibutuhkan itu bukan ruang lebih besar, tapi kebiasaan belanja secukupnya dan masak sesuai kebutuhan keluarga. Barang ke-8 adalah Smart TV super besar yang katanya bikin keluarga makin akrab. Aku sempat kebayang nonton bareng sambil ngemil. Tapi setelah nunggu 30 hari aku lihat kenyataan, satu layar besar tetap kalah sama banyak handphone kecil. Dan kedekatan keluarga itu tidak datang dari ukuran TV, tapi dari obrolan sederhana yang seringnya justru kejadian di dapur atau meja makan. Setelah semua cerita tadi, rasanya pelan-pelan kita mulai sadar kalau hidup tidak selalu butuh tombol beli untuk terasa lengkap. Kadang yang kita perlukan cuma jeda sebentar buat mikir, sambil ngaduk teh yang sudah dingin, sambil lihat rumah yang sebenarnya baik-baik saja. Keinginan memang pintar nyamar jadi kebutuhan. Apalagi kalau dibungkus diskon dan testimoni ibu-ibu yang dapurnya kelihatan selalu rapi. Tapi ternyata, menahan diri itu bukan menyiksa, malah sering jadi bentuk sayang paling dewasa ke diri sendiri. Menunda beli barang bukan berarti hidup berhenti maju, justru seringkali dompet yang maju duluan ke arah aman. Kita tetap ibu rumah tangga yang hebat, meski alatnya sederhana, tetap keren, walau dapurnya tidak seperti iklan. Dan tetap layak bangga, walau rumah tidak penuh barang baru tiap bulan. Toh yang bikin capek itu bukan kurang alat, tapi kebanyakan mikir cicilan sambil nyuci piring. Dan lucunya, begitu kepala lebih ringan, senyum juga lebih gampang keluar tanpa perlu colokan listrik. Dari sini, mungkin yang bisa dibawa pulang bukan soal daftar barang, mana yang jadi atau tidak jadi dibeli, tapi keberanian buat berhenti sejenak dan bertanya ke diri sendiri, apa ini benar-benar dibutuhkan? Atau cuma lagi pengen merasa berhasil hari ini? Pelan-pelan saja, tidak perlu sempurna, karena rumah yang hangat itu bukan hasil belanja cepat, tapi hasil keputusan yang tenang. Dan siapa tahu, dengan memilih menunggu, kita justru sedang menabung ruang buat hidup yang lebih lega, lebih optimis, dan lebih waras menghadapi tanggal tua. Terima kasih Mam semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.